Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari website yang telah kami buat, di mana di sini kami membuat sistem pengelolaan rental. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Iputu Aksama Putra dengan NIM akhir yaitu 1009. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komfadipaknya dengan NIM akhir 1013. Dan saya Imades KSAO dengan NIM akhir 1016. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan latar belakang dari terbentuknya aplikasi kami. Nah, jadi pada era digital yang berkembang pesat saat ini, kebutuhan akan sistem yang efisien dan terintegrasi menjadi prioritas utama di berbagai industri, termasuk persewaan kendaraan. Nah, perusahaan rental mobil, khususnya yang beroperasi di wilayah seperti Singaraja ini, perlu mengelola inventaris kendaraan, mencatat data transaksi, dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami telah mengembangkan aplikasi pengelolaan inventaris kendaraan yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional perusahaan rental mobil. Nah, selanjutnya ada gambaran umum dari aplikasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk gambaran umum dari proyek ini, jadi proyek ini itu bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web guna mendukung pengelolaan bisnis rental mobil. Nah, aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap tantangan operasional seperti manajemen inventaris kendaraan, pencatatan transaksi, peminjaman dan pengembalian, serta pengelolaan data pelanggan. Dengan mengintegrasikan fitur-fitur ini, aplikasi berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kelancaran proses bisnis perusahaan rental mobil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Jadi di sini kami menggunakan 4 kelas, yaitu kelas users, di mana kelas user ini kita gunakan nanti untuk username dan password yang akan digunakan untuk login. Nah, untuk di sini kita menggunakan dua buah anggota, yaitu username dan password dengan tipe data string. Di sini juga kita menggunakan getters and setters. Dan kemudian ke kelas kendaraan. Nah, ke kelas kendaraan ini digunakan untuk nantinya kita mendefinisikan kendaraan-kendaraan yang akan digunakan. Dan di sini sebagai anggota yaitu nomor polisi, merek, jenis, stok, harga, dan status. Di mana untuk di pendaftarannya berupa string, integer, dan double. Kemudian di sini ada kelas peminjaman. Nah, di kelas peminjaman ini ada beberapa anggota yaitu nick sebagai string, nama sebagai string, no HP sebagai string, alamat string, jenis mobil string, harga itu double. Mohon maaf ini di sini saya salah. Tanggal sewa yaitu date, tanggal kembali date, dan nomor polisi yaitu string. Kemudian selanjutnya yaitu tabel dari pengembalian, maksud saya kelas dari pengembalian, yaitu ada nomor polisi berupa string, nama berupa string, alamat berupa string, nomor HP berupa string, jenis mobil berupa string, tanggal sewa berupa date, tanggal kembali berupa date, tanggal dikembalikan berupa date, denda berupa double, dan biaya kerusakan berupa double, dan total biaya berupa double, di mana semua ini kita menggunakan fitur getters and setters. Dan di sini ada relasi yaitu hubungannya yaitu aggregation antara kendaraan ke pengembalian, terus kendaraan ke peminjaman, dan pengembalian dan peminjaman ke pengembalian. Baik, itu saja penjelasan dari saya, dan dilanjutkan ke untuk implementasi web dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi web kami. Jadi di sini untuk rancangan websitenya ada beberapa halaman yang kami gunakan, yaitu ada halaman login, ada halaman utama, halaman data mobil, halaman peminjaman, dan halaman pengembalian. Nah, untuk halaman login sendiri, kami akan menampilkan field username, password, dan tombol login yang akan mengarahkan user ke halaman utama. Lalu untuk halaman utama, kami akan menampilkan beberapa pilihan seperti pilihan untuk masuk ke halaman data, data mobil, data peminjaman, dan data pengembalian.
Lalu kami juga akan menampilkan data seperti berapa banyak mobil yang tersedia, berapa banyak pesanan yang sedang berjalan, dan berapa banyak pesanan yang sudah selesai. Lalu untuk halaman data mobil, kami akan menampilkan semua data kendaraan mobil berupa nomor polisi, jenis, merek, stok, dan juga statusnya. Lalu untuk halaman peminjaman, kami akan menampilkan form untuk meminjam kendaraan yang sudah ada tersedia di dalam tabel. Dan untuk halaman pengembalian, kami akan menampilkan form untuk mengembalikan kendaraan yang telah dipinjam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan IRD-nya. Nah, pada IRD ini kami menggunakan 4 kelas. Jadi yang pertama ada kelas user di mana di sini memiliki atribut yaitu username dan password di mana username ini berfungsi sebagai foreign key-nya. Nah, kelas ini tidak terhubung tidak memiliki relasi ke tabel-tabel yang lainnya. Kemudian ada tabel kendaraan di mana memiliki atribut yaitu nomor polisi, merek, jenis, stok, harga, dan status. Di mana foreign key-nya yaitu nomor polisi. Kemudian tabel kendaraan ini memiliki relasi yaitu one to many ke tabel peminjaman di mana memiliki atribut yaitu NIK, nama, nomor HP, alamat, jenis mobil, harga, tanggal sewa, tanggal kembali, dan nomor polisi di mana foreign key-nya yaitu NIK. Kemudian tabel peminjaman ini memiliki relasi yaitu one to one di mana ke tabel pengembalian di mana memiliki atribut yaitu nomor polisi, alamat, nama, nomor HP, jenis mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, denda, bayar kerusakan, dan total biaya dengan foreign key yaitu nomor polisi. Nah, selanjutnya kami akan membahas kode dari web kami serta melakukan demonstrasi. Di sini saya akan menjelaskan kelas yang tadi dijelaskan dalam kelas diagram. Jadi di sini ada 4 kelas dengan di source package di model, yaitu ada users, kendaraan, peminjaman, dan kepengembalian. Langsung saja, seperti tadi dijelaskan di kelas diagram, di sini ada 2 buah yaitu username dan password. Kemudian di sini kita menggunakan getters and setters yang akan digunakan nanti di kode-kode selanjutnya. Dan kemudian ini ada kelas kendaraan, seperti juga dijelaskan tadi di kelas, di mana di kelas kendaraan ini akan digunakan nantinya untuk eh, konstruktor atau getters and set konstruktor yang akan digunakan di kode source lainnya. Dan di peminjaman di sini sama seperti dengan kelas diagram yang tadi saya jelaskan, yaitu terdapat beberapa anggota dan juga ada getters and setters yang akan digunakan nantinya. Dan yang terakhir ada kelas pengembalian, di mana di sini juga sama seperti sebelumnya yang ada di kelas diagram, yaitu anggota-anggotanya tetap sama dan juga di sini juga akan menggunakan getters and setters. Dan untuk semua dari kelas ini menggunakan private seperti yang tadi digunakan pada saat di kelas diagram itu dengan tanda minus. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari kelas DAO. Nah, jadi kelas DAO ini merupakan sebuah kelas yang berisi metode yang digunakan untuk mengakses database. Nah, langsung saja ke kelas pertama yaitu Database Manager Server DAO. Nah, jadi eh, di ma- jadi kelas ini berfungsi untuk mengelola koneksi ke database MySQL, di mana di sini kami menggunakan beberapa metode. Nah, metode pertama yaitu get connection. Nah, metode ini berfungsi untuk memberikan akses ke dalam database. Kemudian ada close connection, di mana berfungsi untuk menutup koneksi yang yang telah dibuka ke database. Nah, selanjutnya ada kelas user DAO. Nah, jadi untuk kelas user DAO ini digunakan untuk memvalidasi login pengguna dengan memeriksa username dan password yang telah tersedia di database. Jadi di sini kami menggunakan satu metode yaitu validasi user, di mana berfungsi untuk memvalidasi username dan password yang sesuai di database. Nah, selanjutnya yaitu kendaraan DAO. Jadi pada kelas kendaraan DAO ini, dia bertanggung jawab dalam mengelola kendaraan dalam database, termasuk untuk mengambil data kendaraan dan menambah data kendaraan baru. Di sini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada get connection untuk memberikan akses ke database, kemudian ada get all kendaraan, di mana berfungsi untuk mengambil semua data kendaraan dari tabel kendaraan dan mengembalikannya ke dalam bentuk list kendaraan.
Kemudian ada add kendaraan, di mana metode ini bertanggung jawab untuk menambahkan data kendaraan baru ke dalam tabel kendaraan di database. Nah, kemudian kelas DAO. Jadi pada kelas peminjaman DAO. Jadi pada kelas peminjaman DAO ini berfungsi untuk mengelola dan data peminjaman kendaraan dalam aplikasi. Kelas ini terhubung dengan database untuk melakukan operasi seperti menambahkan peminjaman baru, mengambil daftar kendaraan yang tersedia, dan memperbarui status kendaraan. Di sini kami menggunakan beberapa metode juga. Yang pertama ada get connect untuk memberikan akses ke database. Kemudian ada add peminjaman, jadi berfungsi untuk menambahkan data peminjaman, di mana metode ini akan menambahkan eh, entry peminjaman ke dalam tabel peminjaman di database. Kemudian ada get available kendaraan, di mana berfungsi untuk mengambil semua data kendaraan yang memiliki status tersedia di tabel kendaraan. Kemudian terdapat metode update status kendaraan, di mana berfungsi untuk mengubah status kendaraan dalam tabel kendaraan berdasarkan nomor polisinya. Kemudian kelas terakhir yaitu pengembalian DAO. Jadi pada pengembalian DAO ini dia berfungsi untuk mengelola dan data pengembalian kendaraan dalam aplikasi rental kendaraan ini. Kelas ini terhubung dengan database untuk melakukan operasi seperti mengambil data peminjaman, menambahkan data pengembalian, memperbarui status kendaraan, dan menghapus data peminjaman. Di sini kami menggunakan beberapa metode juga. Yang pertama ada get connection untuk akses database, kemudian ada get all peminjaman, berfungsi untuk memanggil seluruh data transaksi peminjaman dalam database, kemudian ada add pengembalian. Sini metodenya berfungsi untuk menambahkan entry pengembalian kendaraan ke dalam tabel pengembalian. Nah, jika berhasil, metode ini juga akan memperbarui status kendaraan dan menghapus catatan data pinjaman. Kemudian ada metode update status kendaraan, di mana berfungsi untuk memperbarui status kendaraan dalam tabel kendaraan berdasarkan nomor polisi yang diberikan. Kemudian ada metode delete peminjaman by no polisi. Metode ini digunakan untuk menghapus data peminjaman dari tabel peminjaman berdasarkan nomor polisi yang telah diberikan. Baik, kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang controller yang kami gunakan. Jadi untuk controller pertama di sini itu ada uh, login servlet. Nah, untuk login servlet kami hanya menggunakan metode DuPoS untuk metode memproses data username dan password dari form JSV yang akan divalidasi melalui user DAO. Nah, jika valid, user akan diarahkan ke halaman utama dan jika tidak, akses login user akan ditolak. Untuk prinsip OOP sendiri yang diterapkan antara lain encapsulation, di mana encapsulation ini kami terapkan pada properti yang hanya dapat diakses di dalam kelas, seperti pengembalian DAO. Lalu inheritance, di mana metode DuPoS ini diwarisi dari kelas HTTP servlet, dan polymorphism yang kami terapkan pada metode DuPoS. Lalu selanjutnya yang ada yaitu dashboard servlet. Di mana pada dashboard servlet ini kami hanya menggunakan satu metode yaitu metode doGet untuk mengambil data jumlah kendaraan, peminjam, dan pengembalian dari server yang akan kemudian kami hitung eh, yang akan kemudian kami hitung dan akan diteruskan ke dashboard GSP. Nah, untuk di dashboard servlet ini kami tidak menerapkan prinsip OOP dan lalu pada kendaraan servlet kami hanya menggunakan dua metode yaitu doGet dan DuPoS. DoGet kami gunakan untuk mengambil data kendaraan dari database melalui kendaraan DAO dan menuliskannya ke stok GSP. Dan metode DuPoS untuk menerima data baru dari form dan disimpan ke database. Prinsip OOP yang diterapkan itu meliputi encapsulation pada properti seperti logger dan kendaraan DAO, inheritance seperti pada kendaraan servlet yang merupakan turunan dari HTTP servlet, serta polymorphism pada metode doGet dan DuPoS yang di-override pada kendaraan servlet dari HTTP servlet. Nah, untuk peminjaman servlet kami menggunakan metode doGet untuk mengambil data kendaraan yang tersedia dari peminjaman DAO dan menampilkannya di peminjaman.jsp serta DuPoS untuk memproses data peminjaman dari form dan menyimpannya ke database. Untuk OOP yang diterapkan sendiri seperti encapsulation pada properti seperti logger dan peminjaman DAO yang bersifat private, inheritance yang dimana peminjaman servlet itu mewarisi dari kendaraan
mohon maaf, inheritance yang dimana peminjaman servlet itu mewarisi dari kelas HTTP servlet, dan polymorphism yang diterapkan dengan mengoverride metode get dan post. Lalu terakhir ada pengembalian servlet yang memiliki metode get untuk mengambil data peminjaman dan pengembalian DAO dan menuliskannya ke pengembalian ber-TSP serta DPost untuk memproses data pengembalian dari form sebelum menyimpannya ke database. Untuk OOP sendiri, kami menggunakan prinsip abstraction yang diterapkan melalui metode get all peminjaman yang menyembunyikan detail implementasi database serta encapsulation pada pengelolaan objek di DAO. Baik, demikian untuk controller yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja di sini saya akan mengerang dan mensimulasikan terkait dari web yang telah kami rancang ini. Baik, ini merupakan halaman login yang akan kita gunakan. Di sini terdapat user form, yaitu memasukkan username dengan password, dengan dimana kita mengeset username dan password ini dari database yang digunakan, dan kita tidak mendaftarkannya kemudian, tetapi kita akan menambahkannya di database sendiri seperti ini. Jadi kita akan memasukkannya masuk ke admin. Nah, jadi di sini adalah halaman utama dari eh, aplikasi kami. Terdapat data mobil yang terdata, kemudian ada data peminjaman, yaitu data yang meminjam kendaraan, dan juga ada em, data pengembalian, di mana di sini ada pengembalian yang berhasil. Di sini juga ada daftar yang kita menggunakan data mobil, peminjaman, dan pengembalian. Nah, kita masuk pertama ke data mobil. Nah, di sini kita menggunakan daftar stok kendaraan. Jadi di sini kita bisa menambah kendaraan baru, dan kita bisa melihat stok kendaraan yang ada, dan juga status kendaraan tersebut apakah tersedia, maksudnya tidak disewa ataupun tidak tersedia atau sedang disewa. Kemudian kita akan menambahkan kendaraan baru. Jadi yang pertama kita memasukkan nomor polisinya, yaitu dengan data sebagai berikut, dengan memasukkan nomor polisi, merek, jenis, stok, dan juga di sini harganya per hari. Kemudian kita tambahkan, dan di sini kita terlihat di data, dan kemudian kita akan mengecek di database tabel kendaraan, dan di sini juga telah masuk ke dalam database. Baik, itu dari kendaraan. Kemudian kita masuk ke halaman peminjaman. Di sini ada form peminjamannya. Di sini adalah stok mobil yang tersedia, di mana ini kita seperti dijelaskan tadi, kita akan mengambil mobil dengan status tersedia. Nah, untuk itu, untuk memasukkan data mobil ini, kita mengkliknya di bagian tabel di sini. Mungkin tidak seperti ini, maka dia akan langsung secara otomatis memasukkan data-data mobil. Nah, kemudian kita memasukkan tanggal sewa. Jadi kita memasukkan tanggal sewanya mungkin sekarang tanggal 8 dan akan dikembalikan besok di tanggal 9. Kemudian di sini kita akan memasukkan nama. Dengan contoh saya akan gunakan, yaitu dengan memasukkan NIK juga, masukkan alamatnya dan nomor handphonenya. Nah, kemudian kita klik button pesan. Nah, di sini kita terlihat pop-up dengan detail peminjaman yang kita pinjam, yaitu mungkin data diri kita dan data mobil yang kita akan pinjam, kemudian tanggal sewa dan tanggal pengembalian. Kemudian kita klik simpan data.
maka data mobil yang tadi kita akan tidak ada, dan di sini di pada database peminjaman maka dia akan masuk. Kemudian selanjutnya yaitu ke menu data pengembalian. Nah, di sini ada dua gini, ada form pengembaliannya dan data penyewa. Nah, ini tadi merupakan yang kita simulasikan tadi, di mana kita menyewa sebuah mobil yang itu highest. Nah, untuk pengembalian sendiri, kita akan mengklik saja, maka akan data-data yang diperlukan akan secara otomatis. Kemudian di sini kita akan menambahkan data dikembalikan. Kenapa ini ditambahkan? Karena untuk mengakumulasi denda, nantinya apakah dia itu terlewat dari tanggal kembali, dia akan langsung diakumulasikan. Misalnya kita di sini men-set bahwa jika terlambat 1 hari, maka akan dikenakan denda 100.000. Nah, jika setelah seterusnya akan dikalikan sesuai dengan hari dia terlambat. Mungkin di sini saya tidak akan mensimulasikan untuk terlambat. Jadi langsung saja dia akan mengeset dendanya 0. Kemudian di sini ada biaya kerusakan. Di mana jika ada mobil yang dikembalikan itu ada kerusakan, maka akan kita hitungkan dan akan memunculkan total biaya. Lalu kita akan kembalikan dan data penyewa itu tidak ada, dan di database sendiri dia akan tidak ada di database peminjaman, dan di database pengembalian peminjaman tadi akan ada, dan data mobil akan tersedia kembali. Baik, itu saja untuk apa namanya demonstrasi yang kami berikan. Baik. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dalam menjelaskan kode atau web ini, kami minta maaf dan kami tutup dengan terima kasih.